Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi dan Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda di hari ini ya, Selasa tepatnya di 4 Juni. Udah tanggal 4 aja, tanggal 3 deh ya, 2025. Dan tentunya hari ini saya sudah bersama dengan ibu-ibu yang cantik ya di dialog interaktif peningkatan kualitas sumber daya manusia bersama Universitas Terbuka. Aduh ya, spill sedikit, ini kampus saya loh Bu. Ternyata alumni UT juga. Oke, langsung kita perkenalkan dulu ibu-ibu kita yang cantik di sini. Pertama ada Ibu Ade Mulyani SEMSI, selaku staf ahli bidang ekonomi pembangunan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Halo Bu Ade, apa kabar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru abis dari acara sebelah langsung ke sini Ibu. Iya, belum selesai di sebelah. Oh iya, kita selesaikan satu-satu ya. Iya. Oke, terus juga di sebelah saya ada Ibu Dr. Mary Berlian SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Bu Mary, halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cerah hari ini pokoknya. Cerah banget ya. Terlihat, tergambar dari wajahnya Ibu nih, warnanya nih cocok banget nih baju. Iya, ini favorit, my favorite. Mantep. Cewek banget emang ya. Oke, dan juga di sudut sana ada Ibu Omi Rosmiati SPD, selaku penanggung jawab kemahasiswaan Universitas Terbuka Padang. Iya, Iya, Ibu Omi yang dari tadi insecure, aduh suaranya seksi. Tapi itu memberikan warna tersendiri Ibu. Kebetulan hari ini aja. Iya, konser kali ya. Iya kayaknya ini ya. Oke, tapi selain daripada itu oke semuanya Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Dan hingga 1 jam ke depan kita akan sama-sama di sini membahas tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia bersama Universitas Terbuka. Nah, seperti yang sudah saya spill di awal tadi bahwa saya salah satu lulusan di UT ya Bu ya. Karena UT ini sebelum kita ke pertanyaan ke ibu-ibu ya. Nah, review ini ya, honest review gitu ya. Pokoknya UT ini sangat memudahkan untuk kita, terutama yang sudah bekerja Bu ya. Itu di saat kita masih ingin menambah lagi ilmu pengetahuan kita, memperdalam lagi, karena sangat-sangat tidak merepotkan. Kita bisa ujiannya ada yang online, ada yang offline juga, betul. Nah, tapi ngerjain tugasnya itu cukup di Tuton aja, tutorial online. Siap. Ya kan? Betul. Nah, terus nggak nyusun skripsi. Pokoknya di akhir-akhir tuh ya kita ada tab tugas akhir program ya kan. Nah, jadi itu benar-benar memudahkan sekali sih, terutama kalau misalnya nih kita lagi nggak bisa, kerjaan lagi padat sibuk banget. Nah, kita bisa ngambil cuti dulu. Nggak ada DO-DO-an di sana. Benar. Mau masuk umur berapa juga hayu. Tidak deh, dibatasin silakan. umurnya. Nggak ada batasan Fleksibel usia sekali ya Bu. berarti Ih, ya. banget Ya, Ibu. Oke, Anas reviewnya udah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol deh ya sama ibu-ibu cantik kita di sini. Kita ke Bu Mary dulu. Siap. Oke, nah Bu Mary, UT Universitas Terbuka ya, ini dikenal sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh ya kan, UPBJJ gitu ya. Nah, apa sih makna konsep terbuka dan jarak jauh ini Bu Mary? Baik, Kartika. Pertanyaannya itu pertanyaan yang paling mendasar dan Paling paling mendasar. sering ditanyakan. Oke, yuk langsung Kenapa sih dijawab. saya harus masuk UT begitu? Betul. Nah, tadi sebenarnya ini apa pendengar semua ya, Iya. pemirsa RRI Pro gitu ya. Nah, pasti ditanya kenapa sih saya harus masuk UT? Nah, tadi udah disampaikan oleh Katika bahwa UT itu tidak ada batasan umurnya. Jadi betul. siapapun bisa masuk di UT ini. Iya. Mau dia masih fresh graduate atau baru tamat, atau yang kayak Katika nih udah bekerja tapi belum punya kesempatan untuk berkuliah. Benar. Nah, gitu boleh. Atau ngelanjutin nih Bu, kalau saya lebih tepatnya ngelanjutin. Ya, atau gitu ya. Mungkin dulu udah pernah kuliah di tempat lain, Betul. tapi tidak tamat mungkin karena kendala waktu
waktu ya Bu ya. Benar. Terus misalnya ekonomi dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada batasan tahun ijazah gitu. Jadi dia mau baru tamat kemarin ijazahnya, atau dia 3 tahun kemudian, atau bahkan sekarang ini banyak mahasiswa-mahasiswa kita itu yang dia sudah bekerja puluhan tahun, 10 tahun, baru teringat, oh saya pengen kuliah deh. Iya, benar. Jadi bisa diterima tuh, tidak seperti universitas lainnya yang harus baru tamat begitu ya. Iya, harus Nah, fresh itu yang graduate kedua. gitu ya. Nah, Bu, yang ya? ketiga tadi dari disebut tidak ada DO. Nggak ada. Jadi mahasiswa bisa mengatur waktunya kapan saja Bu. Jadi tidak harus dia misalnya saya nggak ada uang, atau saya lagi banyak kerjaan sibuk nih, saya mau berhenti dulu deh, silakan. Jadi tidak ada mau 7 tahun mau 8 tahun di UT silakan saja. Jadi tidak ada DO-nya. Iya, gitu. betul. Nah itu arti dari terbuka. Nah sekarang yang jarak jauh. Nah. Jarak jauh itu artinya apa? Uh-uh. Nah mahasiswa UT itu bisa kuliahnya online. Mm-mm, Jadi betul. ada keterpisahan jarak antara dosen dengan mahasiswanya, lokasi tempatnya dengan rumahnya ada Benar. keterpisahan. Iya. Terus dari media pembelajarannya gitu ya, ada keterpisahan seperti itu. Dan di UT itu tanpa boleh pilihannya tanpa harus tatap muka. Iya. Seperti itu artinya. Oh, benar banget. Dan itu emang bikin kita yang sibuk ya, entah sibuk beneran, entah disibuk-sibukin, nggak tahu ya. Yang pasti tetap bisa dapat kemudahan Ya, betul. untuk berkuliah, ya Iya. Bu ya. Oke, keren. Nah, dari Bu Mary kita ke Bu Ade dulu nih. Bu Ade, ini salah satu misi Kota Bukit Tinggi itu tentunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Iya. Seperti apa nih Bu implementasi dari misi ini? Baik, makasih Putika ya. Iya Jadi Ibu. kami dari pemerintah Kota Bukit Tinggi itu Iya. kan salah satunya memang mengangkat misi peningkatan kualitas SDM. Nah SDM ini kalau kita bicara kualitas SDM itu secara keseluruhan. Pertama di pendidikan, kesehatan, dan tidak berada di bawah garis kemiskinan dan sebagainya, tentang ekonomi juga gitu. Iya. Jadi bagaimana mengangkat itu? Salah satu kalau sekarang kita membahas tentang keberadaan universitas terbuka, artinya yang akan kita fokuskan di sini adalah di sektor pendidikannya. Nah, salah satu dari upaya peningkatan kualitas SDM itu yaitu peningkatan pendidikan tadi. Jadi kita di pemerintah Kota Bukit Tinggi ini mendorong sekali adanya kualitas pendidikan yang selalu meningkat, yang otomatis juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Iya. Nah, kualitas sumber daya manusia itu kalau ini dikaitkan dengan pendidikan, itu pendidikan yang menyentuh kepada sektor intelektual juga. Baik. Nah, terkait dengan keberadaan universitas terbuka, kami yakin bahwa lembaga pendidikan ini berperan atau memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kota Bukit Tinggi. Kenapa? Karena kami melihat ini kan di jenjang pendidikan tinggi. Betul. Nah, kami di pemerintah Kota Bukit Tinggi ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM itu tidak hanya harus sampai di pendidikan dasar dan menengah saja. Artinya kami juga mendorong ini setiap masyarakat ini sampai ke level pendidikan tinggi. Iya, harus. Karena bagaimanapun dengan adanya level pendidikan tinggi, kualitas sumber daya manusia itu pasti meningkat, dan ini mendorong peningkatan di sektor lainnya, contohnya ekonomi. Kalau kita sudah sampai di level pendidikan tinggi, tamatannya tentunya orang-orang yang siap masuk lingkungan kerja. Nah, makanya kami bersyukur, kami mengapresiasi sekali keberadaan dari Universitas Terbuka, karena contohnya saja ASN. ASN kami di Kota Bukit Tinggi itu juga banyak yang melakukan pendidikan atau peningkatan kompetensi mereka di sektor pendidikan formal itu melalui pendidikan jarak jauh seperti Universitas Terbuka. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau Fungsinya ASN ini. dan Banget. tentunya banyak kita ini Kota Bukit Tinggi ini kan kota yang bergerak di sektor perdagangan jasa. Iya. Nah, perdagangan jasa artinya
pasti masyarakat kita yang bergelut atau terjun ke lapangan atau ke bidang tersebut juga mempunyai keterbatasan waktu untuk melanjutkan pendidikan. Betul. Karena kan agak susah berdagang sambil kuliah contohnya. Nah, bisa saja paginya berdagang, sorenya atau hari liburnya kuliah, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mary, ini sangat fleksibel sekali. Iya. Pendidikan yang dilakukan dengan sistem jarak jauh atau memang bisa diatur lah. Ya, fleksibel. Sehingga kami menganggap dalam rangka misi yang pertama ini, misi peningkatan kualitas SDM ini, kami juga optimis keberadaan Universitas Terbuka ini juga akan mendorong atau mensupport terhadap misi dari pemerintah Kota Bukit Tinggi yang pertama tadi. Mungkin Amin. sementara itu Bu Dita. Oke, amin, mudah-mudahan Bu ya. Nah, banyak juga ternyata ya yang dari Pemko ya Bu, dan di RRI sendiri yang udah lulus banyak, yang lagi kuliah juga banyak nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita ke Bu Omi. Iya, saya. Oke, Bu Omi, banyak nih masyarakat yang bertanya, di mana sih UT itu kampusnya? Terus siapa aja yang bisa jadi tenaga akademik atau pengajar di sana? Ya kan? Yuk silakan dijelaskan Ibu. Baik, terima kasih Katia. Mohon maaf nih Ibu, Iya. suaranya. Gak apa-apa. Ibu. Jadi begini, kalau yang kantornya UT dulu ya. Boleh. Kantor UT Padang itu di Padang, di Jalan Raya Bypass kilometer 13. Nah, yang kampus UT itu tempat belajar. Oke. Tempat belajarnya UT itu ada di sekolah-sekolah Aha. dan instansi di seluruh kabupaten dan kota Sumatera Barat. Baik. Jadi nggak perlu juga ke Padang untuk ini perkuliahan, karena perkuliahan kita ada di masing-masing kabupaten kota. Dan pengajarnya, pengajar ini kita sudah seleksi dulu sebelum ini guru dosen-dosen kita mengajar, itu diambil dan mitra kita juga dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan sudah menjadi mitranya UT. Alhamdulillah, berarti gitu ya. Susah nggak Bu untuk seleksinya mau jadi dosen di sana? Yang di penting UT? lengkapi ada kriteria linearnya, linear dengan mata oke. kuliah yang diajarkan. Iya Gitu iya, aja. linear ilmunya gitu ya Bu Iya. ya. Oh, jadi ya siapa aja yang mau mungkin bisa. Boleh. Masih ada kuota kah Bu? Masih. Masih ya Bu ya. Tiap semester Setiap kita buka semester kita linknya. Oh, tiap semester Iya. ada linknya juga. Oh iya, makanya kadang-kadang saya tuh kayak misalnya ada harus diulang. Itu dosennya udah beda lagi Bu. Benar. Iya. Iya, Oh betul. ternyata emang iya kayak gitu ya. Jadi bukan dosen yang sama gitu Tidak. ya. Karena dosen kita banyak. Betul betul. Sumatera betul. Barat loh. Iya. Dan bisa konsultasi langsung juga sama dosennya kalau ada yang agak-agak nggak ngerti gitu ya. Iya, benar. Pokoknya di Tuton mah itu semuanya ada. Itu yang tuton tuh Kak Tia. Iya. Yang perkuliahan kita di kabupaten kota itu yang tatap muka. Oh, yang tetap muka. Itulah namanya kampus UT Oh, itu. benar. Kalau di Tuton mah ya online juga Oh, iya, gitu ya, kan Bu. menggunakan Kalau ini aplikasi. offline. Oh, iya. Wih, mantap. Pokoknya online offline jalan dua-duanya. Jalan. Oke. Siap Ibu Omi. Nah, sekarang kita ke Bu Mary lagi nih, Bu. Gimana sih sistem perkuliahan di Universitas Terbuka ini? Tadi kan udah disebutkan juga sedikit sama Bu Omi gitu ya. Ada offline-nya, ada online-nya. Nah, bisa makin diperjelas lagi supaya yang sekarang masih ragu-ragu, aduh ngambil UT nggak ya? Gimana ya? Susah nih, jangan-jangan nih. Nah, bisa diyakinkan sama Bu Mary. Oke, Katia, ya. Pendengar semuanya gitu ya, Iya. pemirsa. Semoga masih tetap anteng ya nungguin Iya, gitu. wih banget lah. Ya, jadi gini, UT itu kan misinya adalah bahwa UT itu adalah terbuka dan jarak jauh. Iya. Jadi tentunya pembelajarannya pasti kita banyak pilihannya. Nah, salah satunya adalah pembelajaran yang melalui tutorial online, gitu ya. Baik. Terus selanjutnya ada yang namanya tutorial tatap muka. Selanjutnya ada yang namanya tutorial webinar dan tutorial radio. Nah, kalau tutorial online mungkin yang ketika pernah menjalanin Iya. gitu ya. Jadi setiap mahasiswa ketika dia sudah menjadi mahasiswa, dia akan diberikan username dan password. Betul. Itu agar dia bisa masuk ke platformnya UT, learning.ut.ac.id. Benar. Nah, itu hanya mahasiswa UT yang bisa masuk di situ berserta dengan dosennya tadi. Karena pakai NIM juga ya, Pakai Bu NIM, ya? pakai username itu ya mereka hanya sendiri yang tahu. Itu Iya. platform UT. Benar. Nah, yang kedua itu adalah yang namanya tutorial webinar.
Itu seperti orang yang menggunakan yang namanya Zoom meeting. Oke. Nah, tapi di UT itu namanya Microsoft Team. Itu hanya juga UT saja yang punya. Nah, gitu. Tidak ada universitas lain yang nggak punya itu. Jadi kita yang mengembangkan itu. Jadi mungkin ingat nggak sih kalau misalnya Katia kemarin zamannya COVID itu orang universitas pada umumnya itu tumbang gitu Iya, ya, Bu. tidak berkuliah dan sebagainya gitu ya. Nah UT masih tetap survive loh. Iya, benar Karena banget. itulah UT gitu. Karena dia menggunakan pembelajaran dengan menggunakan tutorial online atau webinar seperti itu. Nah selanjutnya yang ketiga adalah tutorial tatap muka. Iya. Nah ini hanya untuk mereka yang memang syaratnya itu ada. Jadi minimal gitu. mereka 20 orang dengan mata kuliah yang sama, dengan jurusan yang sama dan lokasi yang sama. Oh iya. Nah seperti itu. Beda lagi yang tadi kalau tutorial online itu kita masuk ke platformnya UT dan itu kan bisa bergabung di seluruh Indonesia. Semuanya. Tidak hanya di Sumatera Barat, Iya, tidak iya. hanya di Kota Bukit Tinggi, Betul. tapi seluruh Indonesia kan. Dan tutornya tahu nggak di mana? Bisa saja dia dari Padang, dari Palangka. Makanya tadi tuh berubah-berubah kan. Iya, benar, Yang penting iya. dia mumpuni di bidangnya itu. Oke. Nah selanjutnya tadi blended. Jadi boleh dia memakai tatap muka boleh, online-nya boleh, gitu ya, webinarnya boleh, Iya. atau yang terakhir ada tutorial radio. Jadi kita kebetulan nih Katia saya juga Iya. sebagai seorang dosen itu kita kadang-kadang memberikan perkuliahan dengan materi yang mungkin dianggap perlu penjelasan lebih lanjut. Iya, Itu iya, bisa iya. kita berikan materi dan kita siarkan atau kita share kepada seluruh mahasiswa kita. Oh, on setiap radio hari. gitu? On radio. Wah, UT kan keren. punya radio tersendiri juga kayak RRI gini. Asik ya Bu ya. Iya. Nah itu tuh kayaknya yang saya ketinggalan ya, nggak sempat Ya. ikutan yang ini by radio gitu. Ih, banyak sekarang juga masih lagi jalan ini juga nih. Pokoknya setiap hari itu ada 4 sampai 5 mata kuliah deh gitu. Iya, wah keren. Iya benar banget ya, makanya kalau kita pergi ujian tuh Bu ya, Ya. itu kan lokasinya ada di SMA 2 dan SMK 1 ya. Di Kota Bukit Tinggi. Di Kota Bukit Ya. Tinggi ya kan. Nah pas datang itu kadang mereka nih rame-ramean nih ya kan, Ya. pakai alma mater, Ya. baju alma mater Ya. gitu kan. Warna kuning. Iya warna kuning Ya. ya. Nah ternyata itu adalah yang belajarnya offline tadi. Oh ya. Ya kan, yang satu jurusan yang sama, mata kuliahnya sama. mata kuliah sama, iya. Nah makanya mereka duduknya harus mencar-mencar, kalau nggak kerja sama mereka Ya kan Bu. betul. Kalau saya Bu, nah ini pengalaman menariknya ya. Ya. Saya kan jurusannya sastra Inggris, bidang minat penerjemahan gitu ya. Ya. Nah kalau orang kan harus close book ya. Ya. Kalau saya emang nggak boleh close book, tapi boleh open dictionary gitu. Ya. Nah waktu itu mungkin dosennya, bukan dosen pengawasnya, itu apa nggak tahu apa gimana gitu. Saya sempat di ini juga diwanti-wanti gitu. Terus Gitu. saya bilang silakan dicek aja Pak Bu, saya jurusannya ini jadi boleh. Nggak semuanya itu bahasa Inggris Iya. muat di otak saya gitu kan. Biasanya pakai ini juga kan, pakai earphone juga. Enggak, saya enggak sempat yang ada Nggak sempat, itunya Bu. iya. Gitu. Jadi ya kita boleh buka kamus kan. Iya. Nah, itu memudahkan juga. Tergantung mata kuliahnya. Jadi saya enak bolak-balik kamus, orang udah ngelihat aja begini kok. Iya, Boleh kok nih boleh orang gitu. buka buku, ternyata kamus. Kamus. Oke, baik. Sedikit intermezzo ya. Iya. Pengalaman ini banyak sekali soalnya. Curhat. Oke. Curhat. Oke, kita ke Bu Ade lagi nih. Bu Ade. Ini gimana sih menurut Bu Ade ya dengan wacana peran universitas terbuka lah untuk mewujudkan misi Kota Bukit Tinggi ini dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Range-nya itu udah di berapa nih Bu? Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan juga ya Iya, peranannya itu ya. Jadi kami menganggap peranan dari universitas terbuka ini sangat membantu lah. Karena pendidikannya itu yang fleksibel, terus aksesibilitasnya juga tinggi. Tadi juga disebutkan oleh Bu Mary, kampusnya ada di mana-mana sebenarnya. Iya, benar. Ya, ada di mana-mana. Kalau memang harus secara offline kita kuliahnya, ada pertemuan di mana. Jadi ini bisa diatur oleh mahasiswanya. Jadi kalau kami menganggap ini sangat membantu lah. Jadi sangat membantunya seperti yang disebutkan tadi. Iya. Banyak dari ASN kita yang menamatkan pendidikan di universitas terbuka ini. Cuma kemarin secara dalam sistem
penyesuaian ijazahnya ini memang ada jaraknya itu kalau tidak salah ini diatur oleh BKN, jarak itu kalau tidak salah 8 jam ya, 8 jam kalau pendidikan jauh gitu. Jadi seorang ASN itu yang dalam aturan kepegawaiannya itu kalau itu kan bisa ditempuh dengan izin belajar atau tugas belajar. Nah, dengan pendidikan UT ini sebenarnya izin belajar. Izin belajar itu pelaksanaannya itu tidak boleh meninggalkan tugas. Iya betul. Nah, makanya peranan dari Universitas Terbuka ini kami menganggap si mahasiswa kita atau ASN kita ini tidak harus meninggalkan tugas karena tugasnya kuliahnya kalau tidak salah di akhir minggu ya Bu ya. Kalau harus tatap muka Sabtu Minggu. Nah, itu jelas libur. Atau memang kalau harus di jam dinas offline. Online. Nah, artinya satu kategori dari peningkatan SDM yang kita lakukan ini anggaplah kita persempit sedikit SDM aparatur. Kalau SDM aparatur artinya si pegawai atau ASN tadi tidak harus meninggalkan tugas sehingga bisa dikeluarkan izin belajar. Apabila izin belajarnya secara kepegawaian itu keluar, artinya mereka bisa meningkatkan kompetensinya dan itu bisa juga dipakai gelar yang telah ditamatkan. Artinya sangat berpengaruh kepada kepangkatan yang bersangkutan. Pasti. Apabila berpengaruh kepada kepangkatan yang bersangkutan, tentunya akan berpengaruh kepada karir yang bersangkutan. Nah, itu kalau dalam ASN. Nah, kalau untuk masyarakat umum, seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat malah saya mendengar di Kota Bukit Tinggi ini kan terkenal dengan motivasi individual dari masyarakat itu yang tinggi. Karena IPM kita juga tinggi, semuanya motivasi ini tinggi. Pada umumnya setiap keluarga itu sudah ada sarjananya. Jadi mereka tanpa didorong pun sebenarnya sudah punya keinginan untuk tetap melanjutkan untuk pendidikan. meningkatkan kompetensinya ada. Iya, tinggi gitu. Jadi karena ada tuntutan-tuntutan tertentu, tidak harus pergi kuliah kemana. Karena memang masih ada atau masyarakat kita pada umumnya di Bukit Tinggi ini berorientasi kita kuliahnya ke Jawa. Untuk anak-anak yang baru tamat ini, yang baru tamat SMA, masih seperti itu. Jadi, tapi itu tidak salah dan malah bagus gitu. Karena mungkin ada beda dari kualitas atau tantangan tersendiri dari pelaksanaan pendidikan. Cuman kehadiran Universitas Andalas di Sumatera Barat karena memang pusatnya di Padang Ibu, satu di Sumatera Barat dan itu bisa ditempuh oleh atau dijalani oleh masyarakat dimanapun. Nah, keberadaan itu kami menganggap ini sangat mempermudah bagi kalangan atau masyarakat kita yang pingin fleksibel. Pendidikan dapat, kompetensi dari pendidikan formal juga meningkat, tetapi kita bisa melakukan aktivitas lain atau paling tidak kita mencari nafkah sambil meningkatkan pendidikan. Gitu. Nah, inilah keunggulan dari Universitas Andalas terbuka. Maaf, saya soalnya tamat Universitas Andalas. Namun sayangnya, nah sekarang ini saya juga masih melanjutkan pendidikan S3, tapi sistemnya juga online Ibu. S3-nya di UNP. Nah, malah saya dengar ini di UT pun sudah ada S3-nya. Nah, kalau saya tahu seperti itu, kalau memang lebih fleksibel, terus tidak ada DO-nya atau mungkin skripsinya juga tidak ada ya. Nah, apa mungkin di S3 di UNP tidak ada disertasi gitu. Kalau pasti nggak ada, mungkin di UT juga. Cuma nggak mungkin ya Bu, S3 nggak ada disertasi. Cuman mungkin jurusan dari S3 ini masih terbatas. Jadi kita di pemerintah Kota Bukit Tinggi dengannya adanya ini kami rasa apa yang kami tuju ini sangat membantu dengan keberadaan UT. Nah, baik, siap. Nah, udah disenggol sedikit sama Bu Ade ya, Bu Omi ya. Kalau gitu bolehlah kita tahu nih, apa aja sih Bu Omi program studi yang ada di Universitas Terbuka? Baik Katia. Kita kalau program studi atau jurusan yang di UT ini lebih dari 50 program studi. Wow, banyak banget ya. Diploma, S1, S2 dan S3. Nah, yang favoritnya boleh yang Bu, banyak yuk. Yang banyak dan ya? sudah terdaftar di UT. Peminatnya itu yaitu jurusan manajemen. Terus
ilmu hukum, Oke. ilmu pemerintahan, Iya. dan ilmu komunikasi, Mm-mm. juga agribisnis, Mhm, mhm. dan terus sistem informasi, Oke. dan S1 PGSD dan S1 PG PAUD. Itu yang paling banyak Itu kayaknya, yang Bu. paling banyak. Iya. gitu. Peminatnya. Iya. Oke, baik. Itu untuk S1 tuh ya, Bu ya. Kalau S2 Iya, apa sama. aja nih? Itu jajan ekonomi, manajemen, Oh, bisnis gitu ya. tetap. Mm-mm. Kalau untuk S3 masih terbatas. Apa yang Kita langsung S3, Bu? ke manajemen. MAP, MAP. Mm-mm. Oke. ekonomi juga ada. Ekonomi ada. Iya, MAP. MAP ini apa MAP, nih, Bu? Magister Administrasi Publik. Public. Oke, ya, masih itu S3 tuh ya. Kalau doktornya nanti dokter administrasi publik, Oh, pemerintahan. mm-mm. Masih satu jurusan itu, Bu. Ya. Oh, ada lagi satu lagi ya jadi ada dua deh. Oh, magister manajemen. Mhm. Manajemen dan administrasi publik. Oh, iya. Oke ya, jadi untuk yang tertarik masih ragu-ragu, ini mumpung dia bisa daftar kapan aja gitu ya Bu ya. Sekarang lagi buka. Lagi buka buka pendaftaran pendaftaran. juga. Nah, makanya jangan ragu-ragu lagi ya, pastikan, tetapkan hati Anda. Asik. Betul. Karena UT ini bukanya bukan per tahun, per 6 bulan. Per 6 bulan, per semester tiap semester bukanya. buka terus. Benar. Nggak ada ajaran barunya. Mm-mm. Semuanya baru. Baru terus. Mau mahasiswa yang udah lama banget cuti ya kan, tiba-tiba nanti dia baru masuk lagi, Masuk lagi dia. jalan lagi gitu ya Bu ya. Aduh, pernah mengalami soalnya. Cuti 3 semester saya. Tapi kan dia udah tamat ya. Iya udah Udah tamat tamat. Ibu, udah. Oke, nah ini untuk Ibu Mary nih, Ya. yuk Bu Mary. Ini kan masih banyak orang yang berpikiran untuk kuliah itu ya offline lah. Kita bisa ketemu dosennya, kita bisa nanya langsung sama dosennya, konsul segala macem. Nah sementara UT ada yang bisa seperti itu di kampus offline-nya, tapi di kampus online itu tentunya nggak bisa sebebas itu. Seperti apa nih Bu caranya untuk meyakinkan masyarakat agar mereka bisa menjatuhkan pilihannya pada UT? Oke, baik, Katia. Mm-mm. Jadi artinya tadi boleh saya ambil sedikit benang merahnya. Mm-mm. Masih banyak gitu ya masyarakat di luar sana yang masih meragukan kualitasnya UT, begitu? Nah begitu Nah, ya. Oke, baik. Di UT itu kan tadi kita sudah jelaskan bahwa dia terbuka dan jarak jauh. Mm-mm. Jadi artinya UT itu dengan sistem pembelajaran yang online, dia pasti punya yang namanya buku materi pokok Mm-mm. atau yang namanya modul. Iya modul. Yang setebal ini. Betul Bu, sekali datang Bu ya setinggi ini Bu. Ya, betul. Oke. Jadi ketika mahasiswa meregistrasi, dia langsung dapat buku sebanyak mata kuliah yang dia registrasikan. Benar. Betul? Ah-ah. Nah, itu modul itu sudah kami rancang. Sudah kami cetak sedemikian rupa dengan tutor atau dosen yang sudah dari perguruan tinggi atau institusi yang sudah mumpuni, yang sudah bisa dari UGM, UNPAD, UI. Jadi kita ada mitranya seperti itu. Oke. Nah, jadi modul itu sudah dirancang dengan tutornya yang sudah baik, berkualitas baik, dan selalu di-upgrade setiap 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi nggak itu aja bukunya. Dan bukunya UT atau modul UT itu tidak pernah dijual dimanapun. Jadi hanya UT yang bisa menjualnya itu. Dia tidak ada di Gramedia, tidak ada di toko buku lain dan sebagainya. Nggak seperti bisa itu. ditemukan di Tidak tempat bisa ditemukan. lain. Jadi hanya mahasiswa UT yang bisa mendapatkan buku itu atau modul tersebut. Oke. Nah, di dalam modul itu sendiri mungkin katanya udah mengalami ya. Iya. Itu ada yang namanya materi-materi dan ada kegiatan belajar dan Betul. ada latihan yang ketika dia berpindah ke halaman selanjutnya atau kegiatan selanjutnya ada latihan toh yang harus kita kerjakan. Iya, benar. Di situ ada tulisannya. Kerjakan latihan ini sebanyak ketika Anda bisa menjawab 80% dari latihan ini baru berpindah ke halaman selanjutnya, betul? Iya, Nah, benar itulah banget. buktinya bahwa UT itu sudah membuat merancang desain dari pembelajarannya itu melalui buku materi pokok tersebut dan sudah terupgrade dan disesuaikan dengan mahasiswanya atau jadi self content lah begitu ya, seperti Oke, itu. Iya. Ya. Ha-ha.
Nah, yang kedua, kita dari yang namanya tutorial online, disitulah mahasiswa dan tutor bisa berkomunikasi, baik dari mahasiswa dengan tutornya, Betul. tutor dengan tutor, mahasiswa dengan mahasiswa, baik itu yang satu mata kuliah yang sama, atau satu program studi yang sama, atau satu jurusan yang sama. Iya. Jadi mereka punya komunitas di situ, nah gitu ya. Nambah link juga ya Bu ya. Ya, nah yang paling terakhir adalah Apa tuh? hampir dari seluruh program studi yang disebutkan oleh Bu Omi tadi apa? 50 program studi loh. Nah, itu sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, baik itu nasional maupun internasional. Jadi nggak usah ragu-ragu. Jadi kadang gini ya, saya fenomena-fenomena yang terjadi itu pada generasi Gen Z itu kan suka gitu. Saya mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang sudah terkenal namanya. Tapi kan nggak tahu nih apakah dia itu terakreditasi atau enggak. Kenapa? Ketika itu tidak terakreditasi, mohon maaf, mahasiswa tidak akan bisa memakai ijazah itu nanti untuk bekerja dimanapun. Iya. Nah, karena di UT sendiri mungkin kalau bisa dilihat di tahun berapa ya, bahkan sekarang itu ASN itu banyak dari universitas terbuka tamatannya hampir dari 90% boleh dilihat deh gitu. Ya kan, iya ASN-nya loh. Iya betul sekali ya. Oke, baik. Wah, ini makin seru aja obrolannya. Tapi nanti habis ini kita lanjut lagi, boleh ya ibu-ibu ya? Oke, yang masih tetap di sini masih bersama kami di Dialog Interaktif Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bersama Universitas Terbuka. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Masih kita di dialog interaktif peningkatan kualitas sumber daya manusia bersama Universitas Terbuka. Oke, kita tadi juga udah dapat komentar nih, pertanyaan di kolom komentar kita. Boleh ya Ibu ya, langsung ditanyakan aja ya. Oke, kita ke Bu Mary deh nih pertanyaannya ya. Ini ada pertanyaan nih dari Bunga. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu-Ibu. Saya mau tanya dong, Bu, jadi saya ini dari universitas lain, tapi masih di D3. Pengen lanjut lagi nih Bu, ngambil S1 di UT. Bisa nggak Bu, seperti apa nih untuk tata caranya? Terima kasih. Oke, baik, dari Bunga ya? Iya, betul ya, Bunga Ibu. apa nih? Melati, Mawar? Nah, Bunga Mawar Melati semuanya indah. Oke, baik. Ini bagus pertanyaannya, Kak. Jadi justru itu nih bagus. Jadi dia ini udah tamat tadi ya? Iya, udah dia D3 tapi ya? mau lanjut S1-nya di UT bisa nggak gitu? Oke, bisa banget. Jadi dia ketika dia sudah sudah pengen masuk kuliah, kan sekarang nih lagi buka ya Bu Omi ya. Nah, jadi dengan ijazah dia itu nanti akan disetarakan di Universitas Terbuka. Nanti kita akan ada paket-paketnya. Kalau dia dengan jurusan yang sama, dia tinggal menempuh misalnya mungkin 40 SKS lagi gitu ya Bu Omi ya. Mata kuliah yang sama dengan perguruan tinggi sebelumnya ya. dengan UT. Iya, jadi nggak perlu lagi mengulang-ngulang gitu, tinggal melanjutkan saja begitu. Jadi bagus memang dia mengambil begitu. Jadi lebih cepat gitu, Bu. Tinggal dilampirkan ya. Tinggal menyelesaikan mata kuliah yang belum ditempuh. Oh gitu, iya. Berarti harus ngambil lagi nggak yang dari kampus sebelumnya Bu? Bukti-bukti apa mata kuliah yang udah pernah diambil dan lain sebagainya gitu? Tidak ya. Buktinya cukup ijazah sama transkrip legalisir. Oh gitu, wah simple banget. Rugi ini kalau nggak dilanjutin pendidikan. Kami punya aplikasi, nanti pengajuan dari mahasiswanya mata kuliah apa yang sama dengan yang sebelum kampus sebelumnya dengan UT. Nah nanti dari aplikasi itu silakan pilih mata kuliah yang sama, ajukan. Nah diajukan itulah pengampuan untuk dibebaskan mata kuliahnya. Oke, baik. Nah Bu, kalau misalnya nih kampusnya ini udah nggak ada lagi nih. Dalam artian udah nggak ada nih kampus sebelumnya itu literally gitu ya. Nah itu gimana? Tapi ijazahnya ada. Nah itu gimana? Legalisirnya di LD Dikti itu, masing-masing wilayah. Kalau dulu namanya Kopertis ya. Ya Kopertis namanya. Ya kalau sekarang LD Dikti boleh. Oh boleh. LDT namanya. Masing-masing daerah kan ada ya Bu ya untuk kabupaten. Provinsi mana ada satu LD Dikti gitu. Oh iya, even kampusnya udah nggak ada lagi. Kopertis dulu namanya. Kopertis wilayah 10 dan sebagainya itu ya. Baik, oke Bu, ini juga ada pertanyaan dari Oktanada nih. Banyak ya. Ini ada Bu, apakah ada jurusan rumpun Saintek? Oh, belum ada. Belum ada kita ya. Belum. Kita adanya belum Fakultas Sains dan Teknologi. Oh, ya. baik. Jadi kalau ada memang yang kayak begitu, Saintek itu berarti dia cocoknya di sistem Mendekati informasi. Dengan sistem informasi itu yang lagi booming ini sekarang. Sistem informasi. Berarti sebenarnya bisa juga ya diambil bisa ya. Baik. Nah, terus juga ada lagi nih Bu. Wow.
Banyak juga ya. Oke, ini dari Sudirman ya Bu ya. Jenderal Sudirman. Nah, nggak tahu ini apa titisan Jenderal Sudirman mungkin. Oke, katanya gini, Bu, katanya UT itu kan online se-Indonesia. Bisa nggak Bu, kalau misalnya saya itu lagi di luar kota, tapi udah jadwalnya ujian, bisa nggak UPBJJ saya di Padang, tapi saya berada di Pekanbaru. Hal gitu bisa nggak Bu? Karena masih mahasiswa baru nih. Baik, Gitu. bagus itu pertanyaannya ya. Tapi sebenarnya kalau itu mau saya jawab, nanti Bu Omi akan jelaskan ini bagaimana skema gitu. ujiannya itu seperti apa. Boleh, gitu ya. Siap. Kita tahan Nanti dulu aja. berarti. Kita Tahan dulu berarti ya. Biar penasaran ya. Biar penasaran. Oke lah. Nah, untuk Bu Omi nih skemanya langsung aja kalau gitu. Oh, gitu ya. Untuk skema layanan pembelajarannya gimana nih Bu Omi? Jadi di UT ini skema pembelajaran kita ada 2. Satu sistem paket dan satu sistem tidak paket. Oke. Nah, yang sistem paket ini kan rata-rata yang tamatan SMA menggunakan jasa SMA. Betul. Jadi kurikulumnya sudah tertata. Semester 1 ini mata kuliahnya, semester 2 ini mata kuliah sampai semester 8. Baik. Dan yang tidak sistem paket, nah itu biasanya mahasiswa yang sudah kata kakak tadi punya ijazah D1K, D2K, betul. D3K atau S1K ingin linear. Iya. Nah, atau pernah kuliah tapi tidak menyelesaikan karena kesibukannya kah, pokok tidak lanjut. Tapi mata kuliahnya masih bisa kita akui di UT. Iya. Nah, itu kita arahkan ke jenis layanan tidak sistem paket. Nah, arti kalau bahasa sekarang tuh RPL ya, pengampuhan mata kuliah itu. Nah, pengajuan yang tidak sistem paket ini skemanya kembali ke mahasiswa. Oke. Mau pilih mata kuliah apa? Mau 1K, 2K, 3K, maksimal 1 semester 24 SKS. Oh gitu. Nah, itu kelebihan dari jenis layanan tidak sistem paket. Itu ya SIPAS non SIPAS itu ya Bu. Iya, yang SIPAS kan sistem paket, non SIPAS tidak sistem paket. Tidak sistem paket. Oh iya. Jadi ya fleksibel aja lah ya sebenarnya gitu ya. Baik. Nah Bu, untuk ini ya kita pengen tahu juga nih pelaksanaan ujiannya. Nah itu per berapa gitu. Walaupun saya juga sudah tahu, tapi mending dijelasin lah sama Ibu Omi ya kan. Biar nanti sekalian jawab dengan semuanya. Pertanyaan siapa tadi itu? Sudirman. Iya. Jadi kalau ujiannya UT ini ada 2 macam. Satu ujian tatap muka dan satu lagi ujian online. Nah, ujian online ini prediksi dari masyarakat ini kan katanya ujiannya di rumah. Iya. Tidak. Jadi ujian online ini tetap di sekolah yang sudah ditunjuk menggunakan komputer. Betul. Nah, komputer labor sekolah yang sudah ditunjuk dan mitranya UT-nya juga. Nah, pelaksanaannya ujian ini di sekolah-sekolah Kabupaten Kota Sumatera Barat. Paling tidak teman-teman mahasiswa kita itu domisilinya di mana. Nah, itu yang dekat. Nah, itu lokasi ujian. Nah, terkait pertanyaannya dari Sudirman. Nah, kita kalau ujian ini sebenarnya di mana saja bisa. Bisa ya karena Bu, se-Indonesia. Iya. UT ini ada di seluruh provinsi sampai ke luar negeri juga. Oh iya. Nah, cuman caranya, tekniknya melapor. Lapor, minta surat keterangan. Kalau itu masih jenis ujiannya tatap muka, cukup minta surat keterangan dari kami. Bisa dengan via WA, WhatsApp kantor pelayanan untuk minta numpang ujian. Tetapi kalau seandainya ujiannya tatap muka, tahu dia pas saat maunya ujiannya online gitu. Nah, itu skemanya sudah berbayar sekarang. Oh, baik. Tapi bisa. Tapi ya, yang penting bisa dulu nih Bu. Bisanya dulu. Artinya mahasiswa kita tidak dirugikan. Betul ya. Karena aduh kalau nggak ikut ujian, saya itu Bu ya, ujiannya tanggal 5, tanggal 1 waktu itu saya lahiran. Saya nggak ikut ujian Rugi akhirnya. dong. Rugi banget. Capek-capek aja kuliah ya, tuton. Iya itu. Jadi emang harus melapor ya. Iya, tetap melapor. Usahakan 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Oh, 1 minggu minimal ya. Nanti kita koordinasi dengan UT daerah setempat. Oke, jadi jangan tiba-tiba cuma 1 hari ngelapor Anda berharap apa gitu ya Bu ya, karena kan butuh ini ya regulasi. Ada prosedurnya juga yang distribusi naskah ya. Nah, benar banget Ibu. Karena kan naskahnya tuh pasti udah dihitung kan. Naskahnya itu bukan dihitung, tapi sudah dibuat namanya di naskah Oh itu. iya. Ada namanya. Ada nama
benar-benar jadi ada kan nama kita. Nanti mahasiswa ini Identitasnya siapa sudah ada. gitu ya. Nah, Kadang-kadang kita juga kan aneh gitu ya. Iya. Kita menjawab lembar jawabannya berserta naskah kan sudah ada nama kita, sudah ada barcode-nya masing-masing gitu. Betul. Jadi kalau kita nanti menumpang di ujian tentunya tidak seperti itu jadinya lagi. Iya, gitu udah kan. beda. Udah beda, Jawaban tidak ada manual. namanya lagi kan. Belum lagi ini yang di luar itu Bu yang ditempel. Ya kan, Ya, jadwal daftar 20-an daftar nama-namanya. Kan tidak ada namanya nanti. Nggak ada nama Nggak kita ada. nanti kan Iya. sedih gitu Sedih ya. kita, Masa kecewa. di luar kita ujiannya. Oke Bu. Nah Bu, ini ada pertanyaan lagi dari lembar baru. Oke ya, katanya jurusan jurnalistik itu tersedia nggak Bu? Soalnya mau lanjut nih dari D3 ke S1, terus berapa Bu biayanya? Oh, belum ada kita ya. Belum Paling ada. kita mendekati lah. Mendekati. Kalau jurnal itu Ya. arahnya kemana ya Bu ya? Sistem informasi tetap. Sistem informasi. Oke Gitu. oke, jadi masih belum tapi udah ada yang mendekati Ya, ya. Terus ada dari Khairunas juga nih Bu. Apa Bu yang membedakan universitas terbuka dari perguruan tinggi lainnya di Indonesia? Wah, berat ini pertanyaan keunggulannya. Padahal tadi sebenarnya kan Udah dijelasin, mungkin baru nonton ini Khairunas iya, ya. baik. Berarti saya ulang lagi nih menjelaskan. Simpelnya aja Bu, Oke, simpelnya aja. baik. Kenapa gitu ya keunggulannya ya? Iya. Yang paling penting adalah biayanya terjangkau. Itu yang paling penting dan mahasiswa bisa mengatur sendiri kuliah sesuai dengan gayamu. Itu yang paling penting. Status negeri Bu. Ya, Iya, dan yang status paling penting akreditasi perguruan A. tinggi negeri karena di luar sana itu banyak yang bilang Iya. UT itu swasta ya. Iya. Gitu. Padahal UT itu adalah perguruan tinggi negeri. Negeri. Nah. Sama seperti halnya setiap perguruan tinggi negeri yang ada di setiap provinsi. Misalnya di Sumatera Barat tadi apa? Universitas Andalas. Di Medan apa? Universitas Sumatera Utara. Seperti itu UT menggandeng perguruan tinggi negeri yang ada di setiap provinsi. Makanya universitas terbuka ada di 39 universitas terbuka di setiap provinsi dan ada universitas terbuka layanan luar negeri. Oke. Gitu. Ada di Korea. Ada ya. Annyeonghaseyo ada, OPA ada juga di situ. Aduh, ada nggak opa-opa yang Jepang kuliah ada, UT? di Cina ada. Nah, untuk yang layanan luar negeri itu maksudnya adalah bukan mahasiswanya itu berasal dari tenaga kerja atau pekerja-pekerja Indonesia yang ada di luar negeri, bukannya bukannya masyarakat di sana gitu. Iya, Warga betul. Indonesia yang warga di Indonesia, sana warga ingin Indonesia melanjutkan yang pendidikannya. bekerja atau apalah gitu ya tinggal di sana. Iya, seperti itu. iya, betul. Jadi nggak ada hambatan tuh ya untuk melanjutkan pendidikan kita. Jangan soal Iya. alasan deh pokoknya. Alasan. Oke, Ibu, dengan sistem kuliah online itu untuk memahami materi kuliah itu gimana sih Bu? Ada tips triknya nggak nih untuk calon mahasiswa atau mahasiswa kita yang sedang berkuliah saat ini? Oke, tips-tipsnya ya. Tips gitu. triknya. Nah, tadi kan UT tadi udah dibilang ya bahwa sumber belajarnya adalah berasal dari yang namanya buku bahan ajar cetak. Ya, jadi yang disebut namanya modul. Iya. Nah, selanjutnya kita juga ada buku bahan ajar digital. Jadi aplikasi itu modul-modul tersebut sudah kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, itu bisa di-download hanya di dalam Android. Oke. iPhone belum ada ya. Belum ya. Android dan di PC manapun bisa. Nah, gitu. Jadi mahasiswa tuh enggak perlu tuh namanya bawa berat-berat tuh buku kemana-mana. Iya. Hanya dengan satu genggaman tangan saja. Wow, Gitu. keren ya. Ya. Baik. Semua ada di tanganmu. Ada di HP. Oke. Jadi kalau sekarang ini kita kalau ketinggalan dompet itu udah abaikan. Tapi Iya, kalau ketinggalan handphone pusing udah ya pusing Bu sudah, ya. balik gitu. Oke. Bu, ini seru banget loh sebenarnya obrolannya ya. Tapi mungkin nanti untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa bisa langsung hubungi aja UT untuk bertanya ya apapun itu yang ingin diketahui segala informasi dan pendaftaran juga masih dibuka ya Bu ya. Sedang dibuka saat ini. Sampai Yuk, tanggal langsung. 22 Agustus. Nah, tuh masih panjang waktunya. Silakan daftar sekarang juga. Oke, kita ke Bu Ade deh yang terakhir nih Bu Ade. Apa nih harapan Bu Ade untuk universitas terbuka dan pesan-pesannya demi peningkatan kualitas SDM? Oke, Kak Tia.
Jadi tadi sebenarnya sudah panjang lebar ya disampaikan oleh Bu Mary juga terkait dengan Universitas Andalas. Cuman kita dari pemerintah Kota Bukit Tinggi khususnya ya, kami mengharapkan peranan UT semakin meningkat lagi, itu yang pasti. Habis itu yang pastinya adalah peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pendidikan dan terutama juga kualitas dari tamatannya. Tentu dengan peningkatan semua yang mendukung terhadap proses belajar mengajar di UT ini. Dan satu lagi mungkin yang kami harapkan juga program dari kan setiap perguruan tinggi ada program pemberdayaan masyarakat ya. Nah mungkin kami juga menunggu ini dari pemerintah Kota Bukit Tinggi program pemberdayaan masyarakatnya. Kan setiap kampus ada itu. Nah mungkin ini ada yang bisa kami manfaatkan dari UT. Terus juga ada harapan, nggak ada salah kok kalau seandainya kita kerjasama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Contohnya, kalau tadi biaya pendidikannya tadi sudah termasuk rendah, 1.300.000. 1.300.000. Dan akan lebih baik lagi kalau seandainya ada program beasiswa yang diberikan untuk anak-anak kita di Pemko Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Terus satu lagi harapannya mungkin karena kita daerah pariwisata atau kota pariwisata. Tadi saya tidak mendengar ada jurusan yang dibuka, jurusan tentang tourism, tentang pariwisata. Nggak salah juga tuh kalau dibuka karena memang saatnya sekarang pariwisata ini geliatnya sangat bagus sekali. Sehingga untuk kita, khususnya untuk kita, para praktisi kita di bidang pariwisata juga dapat meningkatkan pendidikan formalnya sambil bekerja di sektor tersebut. Untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi, kita harus tetap melanjutkan pendidikan, jangan berhenti sampai di jenjang SMA saja. Namun kalau seandainya keterbatasan kita melanjutkan pendidikan mungkin ke perguruan tinggi di Jawa atau di Padang dan sebagainya, harus tetap bertekad meningkatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dan ada pilihan yaitu UT. Mungkin itu. Setuju. Siap, baik kalau begitu. Dan untuk yang ingin tanya-tanya ya, itu langsung aja nanti mungkin ada kontak person Ibu yang bisa kita hubungi, silakan Ibu. Iya, untuk pelayanan kita di kantor silakan di chat nomornya 0812 1513 366. Oke, Pelayanan kantor siap standby. Siap kalau begitu Ibu Mary, satu kata untuk UT. Kuliah karir oke, kuliah oke. Tapi tadi saya boleh nambahkan satu nggak tadi boleh. untuk menjawab. Jadi begini Bu, masih ada yang ketinggalan nih. Ya, tadi dibilang ya tadi bahwa kalau bisa ada S1 pariwisata. Sudah melihat itu. Tinggal diresmikan, tinggal dilaunchingkan. Jadi nanti kalau emang ya ini kita akan berikan kepada Kota Bukit Tinggi dan kita berikan beasiswa nanti. Kalau emang ya bisa. Amin. Alhamdulillah. Oke, yuk kalau dari Bu Omi satu kata nih buat UT. Baik. Kembali ke niatnya ini pemirsa ya, para pendengar juga sudah ada niat untuk melanjutkan pendidikan, kenapa tidak? Universitas terbuka, selalu terbuka untuk Anda. Asik, sempurna jadinya ya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu Mary, Ibu Ade, Ibu Omi, terima kasih untuk waktunya. Emang gak cukup waktu untuk berbagi hal yang menarik seperti ini ya. Tapi ya itu dia, waktu jualah lagi yang memisahkan kita. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar serta pemirsa, kita cukupkan dulu dialog interaktif seputar peningkatan kualitas sumber daya manusia bersama Universitas Terbuka. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.